Episode 21. Ketika hati mulai terusik. Pagi itu, Nia terbangun dengan napas tertahan. Ada sesuatu yang mengekangnya. Lengannya tidak bisa bergerak, kakinya terasa berat. Tubuhnya terperangkap dalam kehangatan yang terlalu dekat, terlalu nyata. Perlahan, kesadarannya utuh. Ia sedang dipeluk, bukan sekadar dipeluk. Tangan Albi melingkari pinggangnya, kakinya mengait ringan. Seolah takut kehilangannya bahkan dalam tidur. Jantung Nia berdegup keras. Baru semalam katanya hanya akan berada di dekatku. Kenapa sekarang Jeti seperti ini lagi? Namun anehnya, ia tidak langsung menyingkir. Beberapa menit, Nia diam. Terjaga, merasakan detak jantung pria di belakangnya. Hangat, teratur, terlalu menenangkan untuk sesuatu yang seharusnya membuatnya panik. Ia menoleh pelan. Albi masih terlelap, wajahnya damai. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada kekerasan. Hanya seorang pria yang tidur sambil memeluk istrinya. Dengan hati-hati, Nia melepaskan satu persatu belenggu itu. Tangannya lebih dulu, lalu kakinya. Ia bergerak perlahan, nyaris menahan napas, takut membangunkannya. Begitu bebas, ia langsung berdiri dan melangkah cepat ke kamar mandi. Subuh menenangkannya. Air wudhu menghapus kegugupan. Doa-doa lirih menenangkan hatinya yang masih berdebar. Sementara di ranjang, Albi mulai terbangun. Tangannya meraba sisi ranjang yang kosong. Ia mengerjap, lalu tersenyum kecil saat menyadari posisinya sendiri semalam. Ternyata aku memeluknya lagi, bahkan lebih erat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidurnya terasa utuh. Tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah. Ia bangkit dan menyusul beribadah. Setelah itu, suasana menjadi canggung. Suasana pagi di resort itu sebenarnya tenang. Angin laut masuk perlahan dari balkon, membawa aroma asin yang lembut. Nia duduk di kursi makan, mengaduk sarapannya pelan. Sementara Albi masih berdiri di dekat meja. Albi akhirnya membuka percakapan, seperti biasa dengan cara yang paling aman baginya. Menjelaskan panjang lebar soal pola makan sehat dengan nada khasnya. Tenang, runtut, seperti sedang mengajari pasien. Kamu harus terbiasa makan makanan yang sehat, dengan takaran yang sesuai, katanya sambil menyusun menu di meja. Tubuh butuh energi seimbang, apalagi. Nia mengangguk cepat. Iya, baik Pak Dokter. Ia sudah hafal kemana arah pembicaraan ini. Mengiyakan terasa lebih mudah daripada mendebat. Namun sebelum penjelasan itu selesai, ponsel Albi bergetar. Albi melirik layar, lalu mengangkatnya tanpa ragu. Iya, Zara. Nama itu membuat tangan Nia berhenti bergerak. Suara perempuan terdengar samar dari seberang. Nada suaranya ringan, sedikit manja. Seperti orang yang sengaja memperpanjang percakapan. Dok, maaf ganggu pagi-pagi. Saya cuma mau mengabarkan, persiapan seminarnya sudah saya atur dengan sempurna. Saya kepikiran semalaman. Takut Dokter Albi tidak berkenan katanya. Diikuti tawa kecil yang terdengar tidak perlu. Albi menjawab singkat. Masih sesuai rencana kan? Namun Dokter Zara tidak berhenti. Oh iya, Dok. Kemarin aku sempat kepikiran soal materinya. Kayaknya akan lebih menarik kalau ditambah studi kasus pasien yang waktu itu ditangani dokter. Ingat kan, Dok? Nada suaranya terdengar terlalu akrab, terlalu santai. Nia menunduk. Entah sejak kapan, dadanya terasa sesak. Ia tahu ini konyol. Itu hanya rekan kerja, pembicaraan profesional. Tapi kenapa rasanya seperti ada orang lain yang mengenal sisi Albi yang belum ia sentuh? Dokter Zara kembali berbicara. Kali ini malah melebar. Oh, Dok, saya juga mau tanya. Nanti waktu seminar itu kita pakai jas yang sama seperti acara tahun lalu atau? Nia mengaduk makanannya lebih keras. Sendoknya menyentuh piring, menimbulkan bunyi kecil yang tajam. Albi menoleh. Ia melihat perubahan itu. Wajah Nia tetap tenang, tapi matanya menunduk terlalu lama. Senyumnya menghilang, bahunya menegang, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak ingin keluar. Sementara di telepon, suara Dokter Zara masih mengalir, membahas hal-hal yang bisa dibicarakan nanti. Bahkan bisa dikirim lewat pesan. Albi memutuskan, Zara, nanti kita bahas di rumah sakit saja. Aku sedang tidak bisa bicara lama, katanya tegas. Oh, baik, Dok.
Jawab Zara, jelas terdengar kecewa. Maaf ya, saya cuma. Telepon terputus. Albi meletakkan ponselnya. Nia masih diam. Ada yang tidak enak? Tanya Albi pelan. Nia menggelang cepat. Tidak, aku ke kamar mandi sebentar. Ia berdiri terlalu cepat, kursinya sedikit bergeser. Langkahnya menuju kamar mandi terlihat tergesa, seolah ingin menjauh dari sesuatu yang membuat dadanya terasa panas. Begitu pintu tertutup, Nia menyandarkan punggungnya di sana. Kenapa rasanya seperti ini? Ia memejamkan mata. Ada rasa asing yang belum pernah ia kenal. Bukan marah, bukan benci, tapi tidak suka. Sangat tidak suka mendengar perempuan lain berbicara terlalu lama dengan suaminya. Sementara di luar, Albi duduk kembali. Ia tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. Jati begini rasanya ketika Nia cemburu. Dan anehnya, itu membuatnya merasa senang. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena akhirnya ia tahu, di balik kepolosan dan kepatuhan itu, istrinya mulai melibatkan perasaan. Dan sejak saat itu, Albi sadar satu hal. Ia tidak lagi sendirian dalam pernikahan ini. Bersambung,